Berani sekali Darmizal menyebut SBY lah yang merebut Partai Demokrat dari para pendirinya. Mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat, yaitu HM Darmizal, merasa geram dengan ulah AHY pada waktu itu dan menyebut tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya AHY menuding pihak istana lah yang akan mengkudeta dirinya. Tetapi sekarang sudah klarifikasi, dan Darmizal pun mengatakan ketua umum yang masih sangat mentah dan gerasa gerusu dalam bertindak. Darmizal pun menyebutkan bahwa SBY lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti. Nah, apakah benar ya kira-kira pernyataan dari Darmizal? Ya kemungkinan sih benar, karena dia adalah ikut mendirikan Partai Demokrat. Dan juga Darmizal menceritakan pada tahun 2003 yang lalu Partai Demokrat lolos verifikasi KPU. Bergabunglah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat. Tak lama kemudian, di tahun yang sama, SBY langsung masuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat yang ditandatangani pada waktu itu oleh Ketua Umum Profesor Zubir, kata Darmizal. Darmizal pada waktu itu mengibaratkan SBY saat itu seperti tetangga yang pemalu yang diajak masuk rumah ke dalam pemiliknya dan sebelumnya pun tidak pernah berkunjung. SBY diajak mampir dan diberi tempat oleh pemilik rumah. Kemudian dia malah mengambil rumah dari pemiliknya tersebut. Ya, Darmizal mengungkapkan kegeramannya dengan mengibaratkan hal tersebut. Ya, apa boleh buat, sekarang memang ketua umum adalah anaknya dari Pak SBY. Ya, tidak salah lah jika masyarakat Indonesia mengibaratkan Partai Demokrat adalah partai dinasti. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tegas, Darmizal sebut SBY lah yang merebut Demokrat dari tangan pendirinya. Perselisihan antara pendiri dan senior dan pengurus DPP Partai Demokrat terus memanas pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. AHY bahkan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam istana negara atas kudeta tersebut. Namun kemudian AHY meluruskan ucapannya pada Rabu 17 Februari 2021. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta di Partai Demokrat. Mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas Dewas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat HM Darmizal merasa geram dengan ulah AHY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya menuding, sekarang klarifikasi. Ketua umum yang masih sangat mentah dan gerasa gerusu dalam bertindak, kata Darmizal kepada wartawan Senin 22 Februari 2021. Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut SBY lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikannya partai dinasti. SBY lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal, kata Darmizal. Lebih lanjut, Darmizal menjelaskan pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020 di tengah pandemi ini dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan ketua umum dari sang bapak ke putra mahkotanya AHY saat itu tanpa memenuhi tata beracara Kongres. Menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain jadwal acara, tata tertib, pembahasan ADART, pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY ketua umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasikan AHY menjadi ketua umum oleh ketua-ketua DPD.
Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi katanya. Ditambahkan Darmizal, pada 2003 setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tak lama kemudian di tahun yang sama, SBY masuk menjadi calon presiden capres dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Subir Budi Santoso katanya. Darmizal mengibaratkan SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada Rapimnas Partai Demokrat di Wisma Kinasih pada 2003 yang lalu. SBY diajak mampir dan diberi tempat di rumah oleh pemiliknya. Kemudian dia malah mengambil rumah dari pemiliknya. Kan ini sangat lucu dan memprihatinkan. Karena itu Partai Demokrat harus kembali ke kitahnya menjadi partai terbuka. Siapapun boleh masuk ke Partai Demokrat tanpa ada yang bisa menghalangi. Kongres luar biasa atau KLB adalah kepastian menuju perbaikan menjadi Partai Demokrat besar kembali. Karena di tangan SBY, 2 periode sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat menurun dari 148 kursi pada 2009 ke 61 pada 2014 dan sekarang tinggal 54 kursi parlemen saja. KLB pasti halal, sukses dan sah, kata Darmizal. Diketahui sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono SBY dituding mengingkari janjinya dalam Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat di Bali. Hal itu dikatakan oleh salah satu pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat Max Sopapua. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan rasa kecewanya lantaran terbuang dari partai berlambang Mercy itu. Ia mengaku kecewa dan sakit hati karena Demokrat saat ini seperti partai dinasti milik kelompok Cikeas. Max mengungkit Kongres Partai Demokrat yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Ia menyebut peluang bagi kader selain AHY untuk maju sebagai calon ketua umum ditutup, sehingga hanya AHY saja yang diorbitkan untuk menjadi ketua, kata Max saat podcast dengan Hazairin Sitepu di Geraha Pena Bogor Selasa 9 Februari 2021. Mantan anggota DPR RI 2 periode ini belak-belakan menyebut mengingkari janjinya saat KLB. Padahal 2013 kalau tidak salah, ketika Pak SBY menjadi ketua dalam Kongres luar biasa di Bali, beliau menjanjikan beliau hanya 2 tahun memimpin. Setelah itu, orang lain harus memimpin. Jangan sampai ada indikasi ini partai SBY, milik Cikeas dan lain-lain, kata Max. Itu janji beliau SBY. Ternyata sekarang kita semua dihantui dengan partai ini milik kelompok Cikeas, milik kelompok Cikeas, SBY dan lain sebagainya, lanjut Max. Banyak politisi senior Demokrat yang kecewa karena partai yang telah didirikan dan kini eksis seperti partai keluarga. Itu membuat orang merasa bahwa percuma kita berjuang dulu kalau sekarang kita terlempar hanya karena indikasi partai ini menjadi partai dinasti, katanya. Max pun menceritakan perjuangannya mendirikan Partai Demokrat hingga lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum. Saya ini pendiri, deklarator, pejuang partai. Dari hanya 3 orang untuk membesarkan partai ini sampai lolos KPU. Tapi ketika AHY menjabat sebagai ketua, memilih pengurus, saya seperti diturunkan sebagai penumpang angkot di tepi jalan, kata Max Sopapua. Max Sopapua bergabung di Partai Demokrat pada tahun 2001. Max pernah menjadi wakil sekjen DPP Partai Demokrat dari 2002 hingga 2005. Dari 2005 hingga 2010, Max menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Penduduk, Kominfo DPP Partai Demokrat. Max juga pernah menjadi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Max bersama sejumlah senior Partai Demokrat sebelumnya membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat. Gerakan ini saat itu mendorong Demokrat menggelar kongres luar biasa, merespon penurunannya perolehan partai yang terus terjadi sejak 2009. Pada pemilu 2009, Demokrat menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan 20,85%. Namun perolehan ini terus menurun. Pada pemilu 2014, suara Demokrat turun menjadi 10,19% dan pemilu 2019 menjadi 7,7%. Berikut ini adalah biodata Max Papua. Kelahiran Ambon, Max Sopapua lahir di Ambon tanggal 2 Maret 46. Suami Tuti Irawati ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA di Ambon. Dia lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Setia Gotong Royong untuk pendidikan sarjana. Bapak 3 anak ini lalu melanjutkan pendidikan magister di kampus yang sama. Pernah menyiar TVRI. Nama Max Papua dikenal luas saat menjadi penyiar berita olahraga TVRI. Selain menjadi penyiar berita olahraga, Max juga pernah menjadi produser TVRI. Seperti dicatat dalam buku Wajah DPR dan DPD 2009 sampai dengan 2014. Max menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga 2002.
Dia pernah memproduseri beberapa program olahraga internasional seperti Olimpiade Atlanta 96, Piala Dunia Perancis 98, SEA Games Bangkok 99, dan Olimpiade Sydney tahun 2000. Pengurus KONI. Selain menjadi penyiar televisi, Max juga aktif di sejumlah organisasi seperti Organisasi Kemasyarakatan Daerah IPNAL 2000 dan Sekjen Forum Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Maluku. Dia juga aktif sebagai humas di Komite Olahraga Nasional Indonesia. Di organisasi ini, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga salah satu kerabat Tim Soeharto, Jenderal Wismono Aris Munandar pernah jadi ketuanya. Max juga aktif di LSM, Gemakarsya, Media Komunikasi, serta menjadi anggota ABU Asia Pacific Broadcasting Union.